Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How? Indonesia? How? You talk with Mr. Eric already? We'll talk, yes, but most of the food in Indonesia, my favorite ones I can say is the mie goreng seafood. Of course, my grandparents' house. I remember I used to play, in the house with my. Nah, oke teman-teman, kali saya kan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Kalau kalian nonton channel ini ya, pasti kalian menunggu ya info terbaru mengenai pemain keturunan. Ya jelas, ini ada satu pemain yang ya kalau kita bicara mengenai Emil ya, ada yang pro dan juga kontra. Tapi menurut saya hal ini bisa menguatkan bahwa hilal sudah tiba, bahwa sosok Emil Audero Mulyadi sudah 100% siap untuk dinaturalisasi. Bahkan ya dalam statement terakhirnya ya, dia mengatakan bahwa dia tinggal menunggu ya bagaimana PSSI mengambil dirinya, karena dia 100% siap untuk mengurus dokumen. Ini menjadi hal sangat bagus, dan juga ya sepertinya Emil semakin terbuka melihat perkembangan timnas Indonesia dan juga bergabung bersama timnas Indonesia. Saya akan membahas tuntas ya mengenai Emil, dan juga mungkin ada beberapa potensi pemain lainnya yang akan menyusul. Sebelum saya lanjut ya, ini khusus untuk kalian yang merasa ya punya masalah bau badan ya ketika kerja, mungkin jalan-jalan, nonton bola di stadion, merasa badan kalian bau. Ini saya sangat rekomendasikan kalian pakai parfum premium. Khusus untuk hari ini beli satu, nanti akan dikirim 4. Jadi kalian akan dapat 4 botol ini ya. 1, 2, 3, 4. Ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam. Jarak 3 meter masih tercium. Jadi ini benar-benar bagus banget. Yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya, untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut mengenai Emil Audero Mulyadi. Kita lihat memang betul dirinya saat ditanya oleh salah satu supporter Indonesia yang menonton FC Como tadi malam ya, kemarin malam. Dia mengatakan bahwa dia sangat terbuka sekali untuk menjadi bagian timnas Indonesia, karena memang saat ini apa yang menjadi pembicaraan ya dirinya dengan Bapak Erick Thohir beberapa bulan yang lalu itu adalah hal yang sangat positif. Sebenarnya kalau saya lihat ya, saya masih ingat sekali ketika Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa Emil hubungannya dengan beliau itu sangat baik sekali, dan juga PSSI sangat terbuka jika Emil ini bergabung ke timnas Indonesia. Dan kalaupun banyak yang tidak setuju ya, menurut saya ya ini hanya bagian dari pendapat, dan itu wajar-wajar saja. Tapi ya kita harus menyampingkan ego kita masing-masing kawan-kawan. Kalau dilihat ya, suka timnas Indonesia dengan adanya Maarten Paes ini sudah sangat bagus sekali. Tapi ya untuk pelapis Maarten Paes, kalian bisa melihat kira-kira siapa yang memang bisa sepadan dengan Maarten Paes. Apakah Hernando Ari, apakah Adi Satrio, ataukah sosok Nadeo Ardhawinata? Jadi kalau dilihat dari sini saja, kita sudah tahu sebenarnya ya, kita memiliki problem di situ. Kalau memang kita mau menjadi negara yang kuat di Asia ya, dan kita sekarang sedang ya menjajaki untuk bisa lolos di Piala Dunia, kalau kuat jangan tanggung-tanggung ya. Kita harus belajar dari sosok Jerman ya, dari tim Jerman ya. Bagaimana di situ ada Ten Stegen ya. Kemudian juga kalian juga bisa lihat pelapisnya siapa ya. Kemudian kita juga belajar dari Brazil ya. Dan juga setiap pertandingan ya itu lebih bagus ya, karena komposisinya itu lengkap ya. Dan kalaupun nggak lengkap ya teman-teman, artinya kita bisa mengantisipasi. Semisal ya, jika Maarten Paes cedera ya, artinya pelapis dari Maarten Paes ini juga sangat bagus seperti itu. Begitupun sebaliknya, jika Emil Audero cedera, di situ masih ada Maarten Paes. Jadi kalau saya ambil kesimpulan ya di sini bahwa jika memang Emil Audero mau menjadi bagian timnas Indonesia, ya ini menjadi keputusan yang sangat tepat ya. Market value-nya ini juga sangat tinggi loh. Jadi siapa yang mau menjadi bagian timnas Indonesia untuk saat ini, jika memang kelasnya itu ya seperti pemain Serie A, pemain yang berada di Liga Eropa lah intinya, pasti saya jamin sekali market value-nya pasti naik.
apalagi dia mendapatkan jam terbang terus ya bersama timnya, itu pasti akan lebih mudah lagi naiknya ya. Berbeda dengan para pemain yang mungkin saat ini belum beruntung ya, seperti Nathan Cho, kemudian juga Shane Patinama ya, kemudian Ivar, kemudian juga Rafael Strike, Justin ya, yang mungkin dalam hal ini sedikit kurang beruntung dari segi menit bermain dan juga level klub ya, masih di Eerste Eredivisie ya, divisi 2, masih di Jong FC Utrecht ya, masih di kelompok umur, begitu pun dengan Justin Hubner. Artinya kalau dilihat dari sini ya, kalau sosok Emil Audero Mulyadi ini bergabung, menurut saya ini sebuah keberuntungan lah bagi dirinya dan juga Indonesia tentunya, karena kita masih akan menghadapi lawan-lawan yang sangat kuat nantinya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, seperti yang saya katakan di awal ya, mengapa Hilal ini mulai tiba? Karena secara tidak langsung kita juga memiliki pemain yang ada di Serie A ya, yaitu Jay Ijaz. Bisa saja ya Jay Ijaz ini akan menjadi agen rahasia lah, bisa dikatakan, bagi seorang Emil Audero untuk meyakinkan Emil Audero lah. Apalagi Jay Ijaz juga kapten tim ya. Kemudian juga Sandy Walsh ya, beberapa waktu lalu juga sudah terlihat sekali mendekati sosok January Walsh ya, sedikit berbincang-bincang ya, bincang-bincang hangat untuk untuk tanya ya mengenai kondisi dan juga untuk prospek ke depan. Jelas ini menjadi hal yang sangat bagus ya, karena January Walsh juga kalau dilihat saat ini permainannya mulai stabil karena dia juga sudah sembuh dari cedera. Bahkan saat melawan KF Mechelen kemarin dia juga menjadi starter, bahkan bermain 90 menit. Nah, kemudian juga beberapa pemain lain ya, seperti sosok Miliano Jonathan. Artinya kalau dilihat dari sini, kabar terbaru dari pemain keturunan itu semuanya sedang di tren yang sangat positif. Itu tidak lepas ya dari hasil timnas Indonesia bisa mencapai di fase ini. Menurut saya ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa lah, dan juga sebuah apa ya, perjuangan yang harus diapresiasi. Dan ya, dengan tidak hentinya ya para pemain timnas Indonesia ini memiliki jejaring dengan para pemain keturunan lain ya, ini bisa menjadi hal yang sangat bagus. Artinya kita sangat beruntung di situ. Jadi kalau dilihat apakah sosok seperti Emil Audero itu perlu atau tidak, jawabannya jelas perlu. Negara-negara lain saja antara pelapis pertama dan pelapis kedua itu levelnya bagus, bahkan sampai ya seperti pelatih Brazil dan juga Jerman itu bingung milih kiper yang mana, karena memang bagus semua dan selalu menjadi ini bisa dikatakan pilihan utama lah di klubnya masing-masing. Artinya dengan segudang prestasi yang dimiliki pemain itu jelas akan memudahkan pelatih ya untuk memilihnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Emil Audero ini? Apakah kalian setuju jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.